Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong oleh Gereja Katolik. Perang ini berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya, karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini bahwa perjuangan mereka sebagai laku taubat demi mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Peristiwa penting dalam gerakan ekspansi Bani Saljuk atau kaum umat muslim adalah peristiwa Mansikar pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi yang populer dengan sebutan Revolusi Malaskir. Serbuan yang gencar dari ekspansi yang dipimpin oleh Arsalan ini telah menempatkan Imperium Bizantium pada posisi yang tidak menguntungkan. Kondisi ini memaksa pihak Bizantium meminta bantuan keuskupan agung di Roma untuk menyelamatkan bumi Bizantium. Tetapi bila ditarik dari akar sejarahnya, konfrontasi antara kaum muslimin dan Nasrani sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum peristiwa Mansikar. Jadi wajar saja jika bibit permusuhan dan kebencian umat Nasrani terhadap Islam sudah mengakar dan pertumbuhan kebencian mereka dipercepat dengan hadirnya kekuatan Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis, daerah yang merupakan kebanggaan sekaligus tempat suci umat Nasrani. Kehadiran Bani Saljuk di Baitul Maqdis Yerusalem telah menghilangkan kemerdekaan umat Nasrani untuk berziarah ke sana. Peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa konfrontasi antara kaum muslimin dan Nasrani kebanyakan dipengaruhi oleh unsur-unsur religius. Dan motif ini pula yang didengung-dengungkan oleh Paus Urbanus II untuk mengarahkan seluruh umat Kristiani di Eropa dengan memproklamirkan perang suci yang populer dengan sebutan Perang Salib. Peristiwa Perang Salib ini telah dibayar oleh umat Islam melalui pengorbanan yang besar. Dan pada sisi lain, Perang Salib telah memberikan keuntungan bagi pihak Eropa. Hal ini diakui sendiri oleh para orientalis. Mereka mengatakan bahwa Perang Salib merupakan jembatan emas bagi tumbuhnya peradaban dan kebudayaan Barat di Eropa. Gagasan untuk menjalankan peperangan demi membela kepercayaan agama merupakan idealisme keagamaan yang tersusun menjadi satu. Meskipun demikian, berbagai kecenderungan juga mendapatkan tempat yang layak dalam tujuan Perang Salib untuk menguasai kembali tempat suci Yerusalem dengan cara-cara militer. Dan berikut adalah sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai di Eropa. Rakyat Eropa pun menjadi gempar, gusar, dan bersedih hati. Dan justru dari peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Mereka bergerak bersama untuk menuntut balas atas perampasan kemerdekaan dalam menjalankan ajaran agama mereka. Visi mereka satu, yaitu merebut Baitul Maqdis dari genggaman kaum Bani Saljuk. Dengan keyakinan bila berziarah ke Tanah Suci mendapatkan pahala besar. Apalagi jika mereka mampu melepaskan dan memerdekakan Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin jauh lebih besar pahalanya. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai oleh Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan.
Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik Keuskupan Agung di Roma. Pihak Keuskupan Agung sendiri menyambut baik kerjasama ini, karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama. Di samping itu, sesungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itu, mulailah pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis. Tetapi anehnya, agenda mereka diawali dengan propaganda perang suci ke dunia Islam oleh Paus Urbanus II. Bila dicermati bahwa perang suci yang didengung-dengungkan oleh Paus Urbanus II ini tidak lebih dari merealisasikan ambisi politiknya untuk menguasai sebagian daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Karena sesungguhnya kunci dari persoalan ini adalah Bani Saljuk menguasai Baitul Maqdis dengan menerapkan kebijakan yang menyulitkan umat Kristiani untuk beribadah ke sana. Dengan demikian, sejatinya tema propaganda atau kampanye perang suci Paus adalah pembebasan Baitul Maqdis, bukan perang suci ke dunia Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa pihak keuskupan sesungguhnya memiliki ambisi politik untuk menaklukkan dunia di bawah kekuasaan gereja. Demikian pula dengan bangsawan-bangsawan Eropa tentu memiliki ambisi politik yang tidak kalah besarnya untuk membentuk kerajaan-kerajaan di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Faktor ekonomi pula yang memotivasi masyarakat Eropa kelas rendahan, karena mereka seringkali mendapatkan tekanan, dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya dari kerajaan dan gereja. Sehingga ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila dapat memenangkan peperangan. Di samping itu, mereka berharap akan mendapatkan keuntungan ekonomi di daerah-daerah yang ditaklukkan dari tangan Islam. Motivasi-motivasi tersebut di atas menyebabkan masyarakat kelas rendahan di Eropa menyambut seruan perang salib secara spontan dan berduyun-duyun melibatkan diri dalam perang. Sebelum gendang perang salib berbunyi, dunia Islam tampak dalam kondisi lemah. Bani Saljuk kehilangan kekuatan sepeninggal Malik Syah pada tahun 1092 Masehi. Perebutan daerah Syria antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat dielakkan, yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam ini. Akibatnya, dinasti-dinasti Islam khususnya dua dinasti tersebut dalam keadaan lemah karena sudah terkuras kekuatan militer maupun finansialnya dalam perang saudara. Kondisi lemah umat Islam ini merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Bermunculannya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genoa, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sisilia, yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa untuk melancarkan serangannya. Perang salib dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang ini dinamakan perang salib karena ekspedisi militer Kristen memakai tanda salib sebagai atribut pemersatu dan sebagai simbol perang suci dalam melakukan penyerangan ke dunia Islam. Pembesar-pembesar Kristiani memang paham betul emosi keagamaan umat Kristiani. Dengan simbol tanda salib akan mudah menggugah emosi keagamaan mereka. Terbukti, dalam 3 kali periode penyerangan tersebut, umat Kristiani cukup banyak yang turut ambil bagian dalam perang tersebut.
Dalam masa peperangan itu, menang dan kalah terus silih berganti antara pasukan Islam dan pasukan salib. Perang salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Dari waktu yang demikian panjang itu, bisa dibayangkan betapa banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Bila diukur dari waktu berlangsungnya perang salib, secara global dibagi atas 3 periode, yaitu periode pertama disebut periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Periode kedua disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Seruan perang salib yang mengguncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu, Paus Urbanus II didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye, dan boleh dikatakan kampanyenya sukses menggugah emosi keagamaan masyarakat Eropa. Hasil kerja keras dari 2 juru kampanye perang salib ini maka dimulai pada tahun 1096, tepatnya di musim semi. Berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Perancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan, mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil dan banyak pasukan yang bergabung, sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hongaria, sehingga mereka segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Reputasi pasukan salib pertama ini menandakan mereka tidak dibekali pengetahuan strategi perang dan etika perang. Dalam hal ini, nampaknya Paus Urbanus II dan Petrus Amin hanya membekali pasukan salib tersebut dengan kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setelah kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini, tentara salib menyerang Selat Basor, memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisai. Selama sebulan, kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha, Syria Utara hingga Antioquia. Pada bulan Juni 1099, tentara salib bergerak lagi untuk melanjutkan penyerbuannya. Kali ini sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini, mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya, maka mereka dapat mendirikan 4 kerajaan Latin, yaitu kerajaan Latin pertama di Edessa 1096 Masehi yang dipimpin oleh Raja Baldwin, kerajaan Latin II di Antioquia 1098 Masehi yang dipimpin oleh Raja Boheman, kerajaan Latin III di Baitul Maqdis 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raja Godfrey, kerajaan Latin IV di Tripolo 1099 Masehi yang dipimpin oleh Raymond. Maka dalam periode pertama perang salib, umat Islam mengalami kekalahan. Sementara pasukan salib dapat merealisasikan tujuan utamanya, yaitu menguasai Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam. Penyebab kekalahan pasukan Islam atas pasukan salib antara lain
Ketidaksiapan pasukan Islam dalam menghadapi pasukan salib dan berkobarnya semangat perang pasukan salib untuk merebut Baitul Maqdis dan memperoleh keuntungan ekonomi dalam peperangan. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imaduddin Zangki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 1146 Masehi, Imaduddin Zangki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zangki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa, dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164 Masehi, Nuruddin Zangki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandera Emir Bohaiman III dan sekutunya Raimon III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Peperangan dilanjutkan dengan mengerahkan tentara Islam untuk membebaskan Mesir pada tahun 1196 Masehi. Jatuhnya daerah-daerah kekuasaan tentara Kristiani ke tangan umat Islam memancing emosi tentara salib untuk mengobarkan perang salib berikutnya. Akan tetapi, gerakan mereka mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan Nuruddin Zangki. Nasib pemimpin tentara salib, Louis IV dan Konrad II, melarikan diri dan pulang ke negerinya. Pada tahun 1174 Masehi, pasukan Islam berkabung atas wafatnya pimpinan tentara Islam terbaik, yaitu Nuruddin Zangki. Selanjutnya, pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah kepemimpinannya, tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama yang dicetak pasukan Islam, yaitu keberhasilannya mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam pada tahun 1187 Masehi. Masjidil Aqsa pun kembali mengumandangkan azan. Sementara itu, pasukan salib banyak yang menjadi tawanannya. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin oleh Raja Jerman, yaitu Fredrik Barbarossa, Raja Inggris Ricardo, dan Raja Perancis Philippe Auguste. Pada pertempuran ini, Raja Fredrik tewas, sedangkan Philip dan Ricardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi. Sementara itu, pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192 Masehi. Keunggulan pasukan salib di Akka belum dapat memuluskan jalan mereka untuk segera membebaskan Baitul Maqdis. Sebab mereka masih harus melalui perjuangan yang sangat berat menghadapi tentara Islam yang senantiasa menggalang kekuatan. Di samping itu, nampaknya Raja Ricardo merasa berat dan jenuh melanjutkan peperangan dan memilih menawarkan gencatan senjata melalui surat. Maka pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi, lahirlah apa yang disebut dengan Sulhur Romlah yang berisi 2 kesepakatan, yaitu kesepakatan pertama, daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib, dan kesepakatan kedua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam. Akan tetapi, jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam. Beberapa bulan setelah pengesahan 2 kesepakatan tersebut, pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi tutup usia dalam usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir, berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel,
pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil, dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Pada tahun 1229, pimpinan tentara salib, yaitu Frederick, mengadakan perundingan damai dengan Malik Al-Kamil, yaitu penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib, dan sebagai gantinya, Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Frederick II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Malik As-Solih, putra dari Malik Al-Kamil pada tahun 1247 Masehi. Perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Malik pada tahun 1263 Masehi. Malik Ad-Dohir Baibars berhasil menaklukkan kota-kota Kaisara dan Akka. Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam menaklukkan Yafa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib pada tahun 1271 Masehi. Perjuangan Baibars dilanjutkan oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Lazikiyah dan Tripoli dapat ditaklukkan pada tahun 1289 Masehi. Pada tahun itu pula, Sultan Qalawun mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun, dia meninggal sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ashraf Khalil, yang berkuasa pada tahun 1290 sampai 1293 Masehi. Pada tanggal 5 April 1291 Masehi, ia menyerang dan mengepung kota Akka, dan ia berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 28 Mei 1291 Masehi. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam, termasuk Baitul Maqdis. Pada tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuatan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib selanjutnya melarikan diri melalui jalan laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Siprus. Kemenangan demi kemenangan yang diraih tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh pimpinan perang yang teguh dan berani. Beberapa pemimpin tentara Islam yang terakhir, yaitu Malik Al-Kamil, Soleh Al-Kamil, Sultan Qalawun, dan Ashraf Khalil, berhasil memberikan kekalahan pasukan salib. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Tampilnya Salahuddin memimpin tentara Islam mengejutkan pasukan salib, apalagi setelah kemenangannya menguasai Baitul Maqdis pada tahun 1187. Pada peperangan yang terjadi di Hatim, Salahuddin tampil sebagai seorang pemimpin perang yang teguh dan pemberani. Di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, pertempuran yang terjadi di Hatim mendesak tentara salib untuk mundur, dan akhirnya mereka bercerai-berai dengan menanggung kekalahan yang tidak terkira. 10.000 di antara pasukan salib meninggal dunia. Para kepala dan jenderal-jenderalnya kebanyakan ditawan oleh Salahuddin, termasuk di dalamnya ada Guy de Lusignan, yaitu Raja Baitul Maqdis. Negeri Akka Nabelis, Yafa, Beirut, dan beberapa kota lainnya, serta semua benteng pertahanan yang penting, telah terbuka pintunya bagi pasukan Islam dengan tanpa ada perlawanan. Setelah Salahuddin menguasai Baitul Maqdis, barulah ia tampakkan kehormatan dan sifat kasih sayangnya dengan membebaskan para tawanan itu setelah bersumpah tidak akan mengadakan perlawanan lagi, dan semua kekuasaan kaum salib akan diserahkan kepada Salahuddin. Kesuksesannya dalam peperangan demi peperangan melawan pasukan salib merupakan barometer bagi pemimpin-pemimpin tentara Islam sesudah periode Salahuddin dalam mengusir pasukan salib dari dunia Islam.
Sejak terjadinya Perang Salib yang pertama, sampai lenyapnya kaum salib dan kekuasaannya di timur, merupakan suatu peristiwa penting yang dicatat oleh sejarah. Kisah peristiwa tersebut akan ditransfer terus oleh generasi demi generasi. Perang Salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang negatif, misalnya kemusnahan dan kehancuran fisik khususnya di negara-negara Islam, tetapi juga meninggalkan hasil-hasil yang positif terutama terhadap bangsa Eropa. Sekalipun bangsa Eropa gagal melaksanakan cita-cita utamanya, yaitu pembebasan Palestina dari kekuasaan umat Islam, setelah kurang lebih 3 abad berlangsungnya Perang Salib. Dan inilah dampak-dampak positif yang diperoleh oleh bangsa Eropa. Pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium, sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Seandainya kerajaan Bizantium goyah, maka besar peluang bagi Bani Saljuk untuk menaklukkan sebagian Eropa. 2. Pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang barat berdatangan ke timur untuk belajar dan menggali ilmu untuk kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. 3. Manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Sebagai bukti keinsafan mereka itu, ialah perjalanan Marco Polo dalam mencari benua Amerika di abad ke-13, sebagai langkah awal bagi perjalanan Columbus ke Amerika pada tahun 1492. 4. Kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Mesir dan Syria sangat besar artinya bagi lintas perdagangan barat. Kekayaan kerajaan dan rakyat kian melimpah ruah. Keadaan seperti ini kian tahun bertambah pesat, sehingga membuka jalan perdagangan sampai ke Tanjung Harapan, dan lama-kelamaan perdagangan dan kemajuan timur berpindah ke barat. Peperangan ini memberi pengaruh terhadap kemajuan peradaban Eropa. Sebaliknya bagi umat Islam, sekalipun berhasil menghancurkan dan mengusir tentara salib dari timur, sebenarnya tidak mendapatkan manfaat dalam perkembangan budaya dan peradaban, melainkan mendatangkan kehancuran, karena perang salib berlangsung di daerah-daerah kekuasaan Islam. Wallahu a'lam bishawab.